Halo adik-adik semuanya, perkenalkan aku Kak Jihad Furkon. Adik-adik bisa panggil Kak Jihad ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Pernahkah kamu melihat atau membaca tulisan-tulisan ini? Ada karya sastra, ada karya ilmiah, ada biografi, dan ada juga artikel. Tulisan-tulisan ini merupakan contoh dari teks non-fiksi. Lalu, apa sih teks non-fiksi itu? Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan fakta dan kejadian nyata. Biasanya, teks non-fiksi dapat ditemui pada karya sastra, karya ilmiah kisah nyata, artikel kesehatan dan sains, biografi, dan sebagainya. Ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama yaitu berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat pembaca tertarik. 2. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. 3. Berbentuk karya ilmiah populer. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu menyerukan nalar pikiran para pembaca. Kata kunci pada teks non-fiksi dan perkiraan informasinya. Untuk mengetahui informasi dalam sebuah teks non-fiksi, kita dapat mencarinya dari kata kunci. Pada judul teks non-fiksi terdapat kata-kata penting yang disebut kata kunci. Kata kunci mencerminkan informasi dalam teks. Kata kunci dapat digunakan untuk memperkirakan informasi pada teks. Jadi, kita dengan melihat judul yang ada pada suatu teks, kita bisa memperkirakan informasi apa saja yang akan dipaparkan dalam teks tersebut. Mari kita baca contoh teks non-fiksi sejarah awal mula handphone. Handphone pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah headset yang beratnya sekitar 1 kg. Pada tahun 1983 diluncurkan Dyna TAC 8000X sampai handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan. Dari tahun 1990 sampai 2011, pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih dari 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa ini merupakan pemakai HP. Populasi dunia saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Sistem operasi Android pertama kali dikembangkan oleh Google Inc. pada tahun 2008. Dari teks non-fiksi di atas, kita bisa memperkirakan informasi yang mungkin akan disampaikan dalam teks dengan membaca kata kunci pada judul yang ada. Teks non-fiksi di atas memiliki kata kunci pada judul sejarah awal mula handphone. Pada judul ini, kita bisa memperkirakan
informasi yang mungkin saja akan dipaparkan. Contoh, siapa yang pertama kali menemukan handphone? Berapa banyak pengguna handphone di dunia? Apa sistem operasi handphone yang paling banyak digunakan penggunanya? Siapa yang mempopulerkan sistem operasi handphone yang paling banyak digunakan penggunanya? Dan sebagainya. Contoh lain, misal ada judul Budaya Masyarakat Jawa. Dari judul tersebut, kita sudah bisa memperkirakan informasi apa saja yang akan dipaparkan pada teks tersebut hanya dengan melihat judul yang ada. Jadi, dari judul Budaya Masyarakat Jawa, perkiraan informasinya, yang pertama 1, kebiasaan masyarakat Jawa. 2, jenis-jenis budaya Jawa. 3, melestarikan kebudayaan Jawa. Selanjutnya, kalimat utama dalam setiap paragraf teks non-fiksi. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Dalam definisi lain, kalimat utama seringkali menjadi kalimat pemicu timbulnya kalimat-kalimat yang lain pada suatu paragraf. Pada teks non-fiksi di atas, dapat kita temui kalimat utama pada setiap paragraf, yaitu pada paragraf yang pertama dijelaskan tentang penemu handphone pertama. Yang kedua, pada paragraf kedua dijelaskan tentang populasi pengguna handphone di dunia. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga adik-adik di sini paham ya. Terima kasih and see you next time.